Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini, Diska dan Wira, akan mendiskusikan pertanyaan dari Pak Pami untuk menyelesaikan tugas akhir UAS MKPPD. Baiklah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara Diska Wira, kepada saudara Diska. Pertanyaan pertama, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK. Dia tinggal memilih untuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus, maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Silakan dijawab pada saudara Diska. Terima kasih kepada saudara Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan satu. Mungkin kita tuh harus sabar dalam menjalaninya, karena Kalau kita lihat dari keluarga Budi dia, keluarga ini tidak mampu. Sebaiknya kita juga harus memaklumi, karena untuk menggali potensi itu sendiri bukan hanya di bidang itu saja, tetapi pada bidang SMK pun kita dapat menggalinya, karena di dalam SMK sendiri itu kan kita juga tidak hanya praktek, kita juga bisa melakukan komunikasi melalui pemaparan. jika kita sebagai Budi, jika kita dalam sudut pandang seorang pendidik, kita harus menasihatinya dengan sabar, bahwasanya di dalam dunia kejuruan ini juga bisa untuk menggali potensi yang ada pada diri Budi, sehingga bakat-bakat terpendam dari Budi itu akan bisa tersalurkan pada sekolah menengah kejuruan. Mungkin itu saja nomor satu. Bagi para mahasiswa yang emosinya itu bisa dianggap baperan, kita bisa menasihatinya secara baik-baik, secara terus-menerus, perlahan, karena pada dasarnya remaja itu susah untuk dibilang keras kepala. Yang itu marah dengan menasihatinya dengan secara baik-baik, bisa dengan secara agama, kita sholat, karena pada dasarnya sholat itu saat kita mencari ketenangan, disitulah kita harus menunaikan sholat, karena disitulah kita dapat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Nah, sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Nah, silakan dijawab. Karena Andinya orangnya pemalu, mungkin bisa lebih memberanikan diri lagi untuk berbicara di depan umum, untuk tidak overthinking. Kita juga bisa melanjutkannya ke jenjang S1 kan, karena sekolah menengah kejuruan pun tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hanya saja untuk menggali potensi diri itu pun tidak hanya di
bidang yang kita sukai saja, tetapi apa yang sudah jadi takdir kita itu pasti ada celah untuk kita menggali potensi di sana. Maka saya menjadi budi, tetap semangat, jalani saja apa yang sudah, jalani saja apa yang telah terjadi, karena kita mengambil hikmahnya dari kejadian itu. Nah, dari sebagai budi itu apa saja kita sebagai pendidik untuk buat seorang seperti Budi ini bisa menemukan kepercayaan dirinya. Kita bisa menyuruhnya untuk menjadi ketua kelas, karena ketua kelas itu sendiri pun adalah ataupun menjadi perangkat kelas yang nantinya kita suruh dia aktif dalam berdiskusi, aktif dalam kerjasama, dan apabila dia melakukan kesalahan kita tidak mencelanya, malah menyemangatinya dan mendukungnya agar ia tidak merasa down. Dan jika saya sebagai seorang pendidik, saya akan terus melatihnya untuk dapat berbicara di depan umum, berani mengajukan pendapat. Nah, terima kasih, mungkin itu saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, waktu terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik melemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Silakan dijawab. Dengan kondisi sekarang ini, kondisi yang sedang marak-maraknya COVID-19 ini, bisa kita buat suatu pembelajaran yang menarik ya, sehingga siswa itu tertarik untuk belajar. Seperti yang dikatakan oleh dosen saya, apabila suatu pembelajaran itu menyenangkan, maka akan terasa waktu begitu cepat berlalu. Mungkin kita bisa menerapkan pelajaran yang bersifat edukatif dan memiliki unsur-unsur permainan, atau bisa kita beri kuis-kuis di dalam pelajaran itu setiap akhir dari pembelajaran tersebut. Bisa juga dengan memberikan arahan kepada mahasiswa untuk aktif dalam bertanya, dan memberi kuis. Kita juga bisa memberikan semacam penghargaan kepada siswa kita yang aktif dalam kelas. Misalnya, kita bisa saja memberikan penghargaan beri mereka nilai yang lebih. Selain itu, kita juga bisa memberikan mereka pujian ketika ia aktif dalam kelas, sehingga yang lainnya menjadi bersemangat lagi ketika melihat teman yang puji. Dan kita juga harus menyiapkan suatu media yang menyenangkan bagi seorang siswa, agar siswa tersebut tidak merasa bosan dengan pelajaran yang kita beri. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4.
Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Baiklah, silakan dijawab. Kita sebagai pendidik adalah mengarahkan siswanya, karena pada kondisi remaja itu kita tidak bisa diingatkan satu kali saja kepada para remaja. Karena itu kita harus sabar padanya, mengingatkan berulang-ulang kali sampai dia sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, dan meredamnya hati dia dengan baik-baik bahwasanya kita tidak perlu memikirkan omongan orang lain dengan merasa malu. Kita perlahan-lahan kita ajarkan bagaimana cara berbicara di depan orang lain agar tidak berulang. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 5. Hidup ini unik, kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan submen atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberikan orang tua sekolahnya. Nah, pertanyaan nomor 5 tadi, jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Jika saya berada di posisi tersebut, maka saya akan mungkin tidak usah didengarkan ya omongan orang lain itu, karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan juga kita harus mempertahankan mindset kita bahwasannya yang dari keluarga miskin pun bukannya tidak mampu untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Maka dari itu kita tidak bisa menutup mulut mereka. Maka yang kita lakukan itu adalah menutup kedua telinga kita untuk tidak mendengar omongan mereka, sehingga kita tidak terlalu memperhatikan, kita tidak terlalu teralihkan karena omongan mereka. Jika saya berada di posisi pendidik itu, mungkin akan saya nasihati, nah, jangan dengarkan omongan orang lain. Karena Oke, kita lanjut ke nomor 6. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? kata motivasi yang mempengaruhi hidup saya itu adalah bahwasanya jika kita berbuat buruk hari ini, maka kita hanya berbohong pada diri kita di masa lalu bahwasanya kita akan lebih baik pada esok hari. Mungkin itu saja paparan dari saya ya. Terima kasih telah mencari.